Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran fikih kelas 11 semester ganjil. Kali ini saya akan meneruskan tentang pembahasan kita yang kemarin, yaitu tradisi seputar kematian bagian 2. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang yang pertama, azan setelah jenazah diletakkan di kuburan. Yang kedua, jamuan makan kepada para pentakziah. Yang ketiga, hukum selamatan 7 hari kematian. Yang keempat, membaca Al-Quran di kuburan. Yang kelima, membuat kubah atau cungkup dan meletakkan kain di batu nisan. Kemudian amalan, zikir dan doa untuk orang yang hidup atau orang yang mati. Hadiah pahala untuk orang yang mati. Dan tradisi mengirim surat Al-Fatihah atau hadiah Fatihah. Baik, yang pertama kita bahas tentang masalah azan setelah jenazah diletakkan di kuburan. Biasanya kita setelah jenazah diletakkan secara sempurna di makam, setelah ditata diberikan penutup kayu aring, tinggal menimbun tanah, itu biasanya diadakan azan dan iqamah. Sebenarnya bagaimana sih? Ini hukumnya azan dan iqamah itu disunahkan ketika menguburkan mayit karena disamakan atau dikiaskan dengan sunnahnya mengazani anak yang baru lahir. Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam Hasyiah Al-Baijuri menjelaskan, wa yusanul azan wal iqamah aidun khalfal musafir wa yusanul azan inda inzalil mayit al-qabr. Khilafan liman qala bi sunniyatihi kiasan li khuruji minad dunya la dukhulihi. Qala Ibnu Hajar waradatuhu bi syarhil habab lakin nafaqa inzal qabr bi adzan khufifa anhu su'al. Yang artinya begini, disunahkan azan dan iqamah saat melakukan perjalanan dan tidak disunahkan azan ketika menguburkan mayit. Pendapat ini berbeda dengan ulama yang mensunahkan azan karena menyamakan hukumnya dengan mengazankan anak yang baru lahir. Ibnu Hajar berkata, saya menolaknya dalam Syarah Al-Bab. Akan tetapi, jika penguburan mayat disertai azan, maka mayat diringankan dalam menjawab pertanyaan kubur. Artinya bahwa adanya azan ini, terlepas dari kontroversinya, ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan tidak. Tetapi ada manfaat yang lain bagi si jenazah, itu ya. Sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi bagaimana sebenarnya hukumnya. Karena biasalah terjadi pro dan kontra masalah khilafiyah. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Ada yang mensunahkan, ada yang tidak. Yang mengharamkan tidak ada. Yang kedua, jamuan makan kepada para pentakziah. Biasanya di sekitaran kita, kalau setelah orang selesai pemakaman, biasanya kadang-kadang dipanggil oleh keluarga dari almarhum atau keluarga duka, diajak makan di sana. Itu sebenarnya bagaimana? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Mathalib Al-Aliyah juz 5 halaman 328 bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab berwasiat kepada keluarganya agar orang-orang yang bertakziah disuguhi makanan. Jadi Umar bin Khattab itu berwasiat seperti itu. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu bisa kita jadikan sebagai sebuah rujukan. Ini teks Arabnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu. Hatta tuina Umar, sehingga ketika Sayyidina Umar ditusuk fa'amro Sahiban radhiyallahu Suhaiban ayusalliya salasan wa amara ajalan nas aman. Nah ini memerintah Suhaib untuk mensolati ya 3 kali. Wa amara ajalan nas aman. Dan Umar memerintah supaya dibuatkan makanan untuk para muzawirin. Ini dalam kitab Mathalib Al-Aliyah karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang berikutnya jamuan makan kepada para pentakziah ini
Ada lagi dalam kitab Dalailun Nubuwah, ini kitabnya Baihaqi. Syekh Ibrahim Al-Halabi berkata, hadis ini menunjukkan diperbolehkannya keluarga mayit membuat makanan dan mengundang orang untuk makan-makan. Jika makanan itu disuguhkan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik lagi. Jika salah satu ahli warisnya ada yang masih kecil, maka tidak boleh diambilkan dari harta waris si mayit. Ini yang perlu menjadi suatu pemahaman bagi kita semua, ya, bahwa biaya untuk selamatan itu memang seyogianya tidak diambilkan dari harta warisan. Kenapa? Karena harta warisan itu sudah menjadi hak ahli waris masing-masing. Ya, oke. Selanjutnya, ini salah satu hadis teksnya. Jadi suatu ketika Asim bin Kulab ambil an-rajul min Ansor, ada seorang laki-laki dari Ansor, ini kharajna ma Rasul, keluar bersama kanjeng Nabi fi janazatin. Faratu Rasulullah, kemudian kami melihat Rasulullah di atas kuburan yusi al-fahir ausik min qabli rijlai min qibali rajuli. Ayo, ambakno sikile, ambakno kene. Kanjeng Nabi memberikan instruksi langsung terkait dengan teknis pemakaman. Ketika beliau kembali, kemudian ternyata istrinya almarhum itu kemudian memanggil kanjeng Nabi dan kemudian mengajak kanjeng Nabi dan para sahabat yang lain untuk makan-makan. Fa'akalu, maka mereka semua makan. Pada aba'una Rasulullah, kemudian orang tua kami melihat Rasulullah itu tidak mau. Kanjeng Nabi bersabda, ajidlah masyatin uqidat bighairi idzni aliyah. Wah, ini daging kambing ini kok kayaknya diambil tanpa izin dari pemiliknya. Kemudian orang perempuan itu berkata, ini arsalul baqi yashtari lisatan. Ngeten kanjeng Nabi, saya itu menyuruh seseorang untuk membeli kambing. Kemudian orang ini tidak menemukan yang menjual. Farsal tu ila jarinli fakut sarasatan anarsalah ya. Kemudian kambing itu saya ambil saja meskipun belum ketemu orangnya, wis gampang urusan duri. Nah ini. Lah, kanjeng Nabi tidak mau makan itu bukan karena hidangan itu ditujukan apa untuk para petakziah, tetapi kanjeng Nabi tidak kersa makan karena kanjeng Nabi tahu, ya, karena memang beliau seorang Rasul, tahu bahwa kambing itu belum dibayar. Oke. Selamatan 7 hari. Tradisi selamatan 7 hari berlangsung sejak generasi sahabat sampai abad ke-10 Hijriah. Berarti itu sudah ada sejak dulu. Bukan peninggalan Hindu-Buddha, ya. Nah, ini dalilnya, ya. Maka manas ala kubusabaya nakraul Quran. Fit tawarikh fit tarjum la yaqulun, mereka para imam berkata, apa manas ala qabrihi sab'ata ayam. Ketika sahabat, ya, lam tatruk min ahli sahabat ilal an wa anna ma khadha khalfan min salafis dural ra'aitu tawarik. Jadi ada 7 hari membaca Al-Qur'an, ya. Ini sampai 7 hari ketika seseorang itu meninggal. Jadi memang ada dalilnya. Dalam hadis yang lain, ya, Zakarwat al-Musnad Antawis, ya, dikatakan bahwa orang mukmin diuji dalam kuburan itu selama 7 hari, sedangkan orang munafik diuji selama 40 hari. Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyud'imu anhum tilkal ayyam. Orang mati itu diuji selama 7 hari dan mereka senang ketika pada hari-hari itu mereka dikirimi makanan. Artinya apa? Mereka keluarganya menjamu orang lain untuk makan. Oke. Selanjutnya membaca Al-Quran di makam, di kuburan.
Membaca Al-Quran di sisi makam boleh dan baik untuk dilakukan, bahkan termasuk tradisi kaum salaf sejak generasi sahabat. Ini waktu itu Quran jama'atin minas salaf, disebutkan satu kelompok dari ulama salaf annahum ausu, mereka berwasiat ayukra'u inda kuburihim waqtan dafn. Mereka berwasiat supaya dibacakan Al-Quran di kuburan mereka ketika pemakaman, ketika memakamkan. Qala Abdul Haq Yurwa, diriwayatkan anak Abdullah bin Umar amara ayuqra inda qabri surat Al-Baqarah wa man ra'dzalika. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini meminta supaya ketika beliau dimakamkan itu dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti sudah ada ya membaca Al-Quran di kuburan itu sudah ada sejak zaman sahabat. Karena itu Anda tidak perlu ragu bahwa ini memang sudah merupakan satu amal ibadah yang sudah turun-temurun dilakukan bahkan sejak zaman para sahabat, para tabi'in. Tahlilan yang perlu kita ingat bahwa meskipun format acara tahlilan tidak diajarkan secara langsung oleh Kanjeng Nabi, tapi tidak mengajarkan ini loh cara tahlilan dan seterusnya. Namun kegiatan tersebut diperbolehkan karena tidak ada satupun unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam. Kita lihat apa? Ada enggak yang bertentangan? Tidak ada. Membaca Al-Quran, sejak kapan orang membaca Al-Quran dikatakan syirik? Itu kan orang yang tidak tahu saja. Tahlilan syirik loh. Mau baca Quran kok syirik? Aneh kan? Ya. Dalam tahlilan itu ada yang pertama menjadi forum silaturahim. Ya enggak? Ketika kita jamiah tahlil, kita bisa silaturahim dengan tetangga? Bisa. Itu menjadi satu sarana kita untuk ketemu dengan tetangga kita, ya, dengan hendak-taulan kita. Dan ini juga dianjurkan kita bersilaturahim. Sarrahu ayyub sallallahu fi rizqihi aw yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang suka atau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain, ma min dzambin ajdaru ayyuj'ala Allahu li sahibil uqubah fid dunya ma yadkhuru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Bahwa ada dosa yang pelakunya itu nanti di akhirat mendapatkan siksa dan di dunia juga disiksa juga. Apa itu? Al-baghu, pelacur, ya. Wa qati'atir rahim, memutus persaudaraan. The next, dalam tahlil juga ada perkumpulan zikir. Ya, orang tahlilnya baca apa? Ya baca zikir. Ini berarti kalau dalam kumpulan tahlil itu ada perkumpulan zikir di situ, maka ini adalah pengejawantahan dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, la yakutu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum yang duduk yadhkuruna Allah azza wa jalla, menyebut asma Allah. Bisa majelis taklim, bisa majelis tahlil, ya. Illa hafathumul malaikah, kecuali mereka itu dikepung oleh para malaikat. Wa khasyiatumur rahmah, dan dilingkupi oleh rahmat. Wa nazalat alaihim as-sakinah, dan turun kepada mereka satu ketenangan. Wa dzakarallah, dan Allah menyebut mereka fiman indahu, di antara orang-orang yang ada di sekitar Allah, para malaikat. Luar biasa. Misalkan ada seorang presiden gitu ya, menyebut Anda pada waktu sidang kabinet, memuji-muji satu masyarakat itu di depan forum sidang kabinet. Wah, itu kan luar biasa istimewanya. Begitu pula kalau kita
senang berada di majelis zikir. Oke, itu terjemahnya. Dalam tahlil juga ada beberapa bacaan kan, seperti ada bacaan Yasin ya. Dan bacaan Yasin ini juga ada suatu keistimewaan. Mangkoro ayasin fi lailatin asbaha maghfuran la. Siapapun yang membaca surat Yasin di malam hari, maka pagi harinya dia akan diampuni oleh Allah. Ini artinya apa? Dalam surat ya, dalam tahlilan itu ada bacaan surat Yasinnya. Itu ya. Oke. The next, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dikagumi Wahabi meriwayatkan tradisi Yasinan dalam kitab Ar-Ruh halaman 187. Pendiri Wahabi menganjurkan membaca surat Yasin di kuburan. Itulah Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Tamanil Maut. Habis itu ada juga Ibnu Qayyim lagi menyatakan bahwa Umar berwasiat agar dibacakan permulaan dan akhir surat Al-Baqarah setelah wafat. Ini biasanya tahlilan kan begitu ya. Awal Baqarah Alif Lam Mim, kemudian ditutup apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya sampai fansurna al-qaumil kafirin. Nah, ini ternyata menurut catatan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu riwayat dari Ibnu Umar. Ya, riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah juga begitu membenarkan susunan ala tahlilan dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asfihani meriwayatkan dalam kitabnya Hilyatul Auliya bahwa ya, salah seorang ulama salaf berdoa dengan mengumpulkan antara mantra dengan ayat Al-Qur'an. Maksudnya mantra di sini apa? Doa gubahan, ya. Doa gubahan yang dilakukan oleh seorang ulama, kemudian terus disambung dengan ayat Al-Qur'an. Biasanya doa-doa Jawa kan kadang begitu ya. Ada yang doa dicampur antara bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Tidak masalah. Doa Imam Abu Abdullah As-Saji untuk menolak penyakit ain campuran antara mantra dengan Al-Quran. Jadi juga begitu. Tidak apa-apa sebenarnya. Doa susunan Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali yang diikuti oleh Wahabi, menyusun doa campuran dari Al-Quran dan yang lainnya. Tidak masalah ya, karena itu apa, sudah dicontohkan oleh para ulama salafun saleh terlebih dahulu. Kemudian di sekitar masyarakat kita kadang ada namanya tahlil fida. Tahlil fida itu membaca sholawat, membaca la ilaha illallah 70.000 kali dan pahalanya dihadiahkan kepada mayit agar terbebas dari siksa neraka. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, panutan utama Wahabi, bahwa itu diperbolehkan. Sekarang dalam tahlilan juga ada jamuan dan berkat. Sakjanya hukumnya jamuan dan berkat itu bagaimana? Dari Umar bin Abbasah qala ataitu Rasul ya qultu ya Rasulullah. Mal Islam qalu tibul kalam qala tibul kalam wa it'amut ta'am. Kanjeng Nabi apa sih Islam itu? Kanjeng Nabi dawuh tibul kalam ngomong sing apik wa it'amut ta'am ngemai panganan. Jadi mengemai panganan berkat itu ya bagian dari memberi makanan. Rawahu Ahmad. Ya. Kemudian seterusnya ziarah kubur bagi wanita. Ini yang kalau ziarah kubur bagi laki-laki itu juga begitu. Ada yang memperbolehkan, mensunahkan, ada yang menciri-cirikan. Kita tidak membahas tentang yang laki-laki itu karena memang hadisnya sudah jelas. Awalnya itu dilarang, kemudian Nabi memerintahkan fazaruha, ziarahlah. Artinya apa? Setelah dilarang kemudian memerintah.
Ini hukumnya menjadi sunnah, bukan wajib. Itu bagi tidak ada ketentuan laki-laki yang perempuan podo kabeh. Nah sekarang bagaimana sebenarnya hukum ziarah kubur bagi wanita? Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah secara tegas menyatakan larangan perempuan berziarah kubur. Namun menyikapi hadis ini, ulama menyatakan bahwa larangan tersebut telah dicabut menjadi sebuah kebolehan. Jadi hadis itu sudah dicabut, sudah diperbolehkan. Ini teksnya kan begini, ya. Haddatsana Qutaibah, itu kemudian ini anna Rasulullah kanjeng Nabi melaknat zawaratil kubur, perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Itu kanjeng Nabi melaknat. Anna hadza kana wa qad ra'a ahlu ba'dul ilm, dan sebagian ahli ilmu menyatakan anna hadza kana qabla ayyurakhisan nabi. Hadis ini diturunkan, disampaikan kanjeng Nabi sebelum beliau memberikan keringanan ziarah kubur. Itu loh fasaruha tadi. Falamma rakhasa daqala fi rasulihi ar-rijal wan nisa. Ketika Nabi sudah memberikan satu keringanan, artinya apa? Ziarah kubur itu boleh, maka keringanan itu diperbolehkan ziarah kubur itu berlaku umum baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagian ulama ada yang menyatakan ba'duhum innama kuriya ziyaratul kubur lin nisa liqillati sabrihinna. Kenapa sih ziarah kubur bagi wanita itu kok makruh? Polae liqillati sabrihinna, karena mereka kurang sabar, wa qadratil jazaihinna. Dan si wanita itu banyak sambat-sambat meraung-raungnya. Makanya Al-Quran ada menyatakan sebab makruhnya ziarah kubur bagi wanita. Oke, next. Sekarang menyiram air bunga di atas kuburan. Biasanya kalau setelah pemakaman selesai semua harus ditutup kabeh, terus disiram kembang. Bagaimana sebenarnya hukum menyiram air bunga atau harum-haruman di atas kuburan adalah sunnah? Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas yang dikuatkan oleh hadis dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya. Jadi seperti itu sunnah, ya, disunahkan beri harum-haruman. Ini wafi rasul qabri bima in baridin tafa'ulan bi burudil madsya wala bisa biqalil mimma ilwar li anal malaikat habbur raihat thayyibah. Menyiram kuburan dengan air yang dingin tafa'ulan itu merupakan ngalap berkah. Biburu datil majai, dengan dinginnya tempat tidur. Wala ba'sa biqalil mimma ilwar, dan tidak apa-apa nyirati apa itu tadi kuburan dengan air mawar, ya. Kenapa? Li'annal malaikata tuhibbul raiha, karena malaikat itu senang dengan wewangian. Ini juga begitu, ya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa suatu ketika kanjeng Nabi ini jalan-jalan menemukan ketemu dengan sebuah tembok min khitonil Madinah, dari beberapa tembok yang ada di Madinah atau Makkah atau Mekah. Ini rawinya ragu. Fasami'a sauta insana ini. Kemudian kanjeng Nabi itu mendengar ada dua suara manusia yang dikubur. Nah, kanjeng Nabi ya bisa tahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani bi kabirin. Jadi kanjeng Nabi mendengarkan ada dua kuburan, ya, dan di dalamnya ini kedua ahli kubur itu sedang siksa. Kemudian kanjeng Nabi dawuh bahwa kedua orang ini tidak disiksa dengan siksaan yang berat. Tsumma qala bala kana haduma la yastatiru min baulihi. Jari kanjeng Nabi,
Ya, jadi yang pertama itu yang meninggal itu tadi sing siksa kaya ngono, iki nek wayahe ngoyo gak cewek. La tastatru min bauli, tidak memakai penutup. Yo kok cara ngene iki nek gak jeding, ora-ora ya harus apa? Kalau dalam Fathul Qorib itu dijelaskan tidak boleh lebih dari 2 meter. Itu nek ijenan jarak dengan sop yang pertama yang kedua. Fawadoa wakar al-akhir yumsi bil namimah, sedangkan yang lain kata Nabi al-kubur itu tadi. Yang kedua adalah orang yang senengane adu-adu jadi provokator, ya. Jadi itu dalilnya menyiram makam dengan bunga. Kemudian sekarang membuat kubah atau cungkup bagaimana? Dan meletakkan kain di batu nisan. Sajane sing apa sih? Membuat kubah itu yang tidak berlebihan, ya. Yang kedua, untuk masalah batu itu juga begitu. Ya, asal tidak berlebihan. Mengenai membuat kubah dan meletakkan kain batu nisan, ada beberapa pendapat, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Ia mengatakan boleh jika bertujuan untuk masyarakat dapat menghormati para ulama tersebut. Misalnya di makam situ misalkan Mbah Sunan Ampel, kemudian dengan dihias yang bagus, itu menyebabkan masyarakat hormat pada ulama tersebut yang sudah meninggal. Padahal Sunan Ampel ini sudah ratusan tahun yang bisa menguasai ini, ya, supaya oh iya di situ yang dimakamkan adalah Mbah Komarudin, sehingga mereka menghormati. Hadiah pahala untuk orang yang sudah meninggal dunia. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu itu Rasul yaqul, "Idza shallaitum 'alal mayit fa akhlisu lahu du'a." Kalau kalian mendoakan mayit, fa akhlisu lahu du'a, maka murnikan doa itu untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kan khusus, ya. Ka Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, itu kan umum. Kana Nabi idza faragha min tafsiril mayit waqafa alaihi. Jadi Utsman bin Affan begini, ketika Nabi setelah selesai mengikuti pemakaman mayit, kemudian beliau berdiri dan berkata, "Istaghfiru li akhikum." Mintakan ampunan untuk teman-teman kalian dan saudara kalian. Wasalulahu bitasbih fa innahu an yus'al. Dan mintalah kepada Allah supaya saudaramu tadi diampuni, dan supaya saudaramu itu tadi kuat mentalnya. Fa innahul an yus'al. Karena sebentar lagi si anak itu tadi akan atau si mayit akan mendapatkan pertanyaan kubur. Ya. Dari Mursid, ya, qala Rasulullah kanjeng Nabi dawuh, "Man shalla alaihi salasata sufu faqad aujaba." Barang siapa yang disolati melebihi dari 3 shaf, ya 3 shaf atau lebih, maka dia berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, jadi makanya makmum dalam sholat jenazah itu aturan shafnya tidak sama dengan sholat wajib. Lebih baik memperbanyak jumlah baris, ya. Ini hadiah pahala untuk orang yang meninggal dunia. Sekarang tradisi mengirim surat Al-Fatihah. Imam Fakhrul Razi berpesan kepada pembaca kitabnya akan membacakan Fatihah untuk putranya yang baru wafat dan untuk beliau sendiri dalam penutup tafsir surat Yusuf. Itu ada seperti itu. Kirim hadiah Fatihah. Muga-muga infak 100.000 rupiah dari Ibu Haja ini.
mohon doa restu supaya anaknya segera diterima menjadi pegawai negeri, misalnya begitu. Al-Fatihah, enggak apa-apa. Dan jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.